Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-temanku semua ya. Masih semangat? Masih kuat? Semangat kuat, semangat kuat. Tetap semangat ya, tetap kuat ya di dalam menghadapi cryptocurrency ini. Hari ini seperti biasa untuk jam 9 pagi saya bahas koin PP ya, untuk holder PP yang setia. Nggak perlu takut, akan saya kasih semangat. Di sini juga akan saya kasih pengertian yang kita harus sabar. Yang namanya long invest itu jangkanya nggak sebentar, akan tetapi kita sebetulnya nggak lama lagi. Gimana yang teman-teman kita yang menunggu dari tahun 2021 ataupun yang masuk di pucuk tahun 2021 tentunya mengalami kerugian yang besar. Kalau kita masuk di tahun 2023 adalah suatu keberuntungan bagi kita, yang mana harga memang di dasar sekali, apalagi yang masuk kemarin tahun 2023 ini di bulan Januari, tentunya semua kondisinya lagi sangat di bawah ya. Ini koin PP akan saya bahas, nggak perlu Anda takut ataupun khawatir, karena ini tuh belum apa-apa, belum dimulai, baru angkat-angkat, masih rawan bantingan naik turun. Akan tetapi nanti di tahun depan waktunya ngaceng, semua ngaceng, BTC ngaceng, ada event-event besar di tahun depan, semua akan kita jadi jutawan. Karena saya mendengar berita banyak sekali persiapan dana-dana investor besar dari institusi yang siap gelontor masuk ke kripto, apalagi yang dengan isu resesi. Tentunya akan orang berbondong-bondong untuk menyelamatkan harta benda dia. Satu masuk BTC, yang kedua akan masuk ke emas, ataupun sebaliknya, yang pertama biasanya di emas, yang kedua baru akan masuk ke BTC. Secara tidak langsung keseluruhan market kripto akan terkucuri oleh dana itu, dan market nanti akan terbang, akan ngebul. Dan yang belum paham, untuk pemula saya sampaikan, karena sebetulnya uang kita itu masih sentralnya itu masih di US sana. Kenapa market turun ancur-ancuran? Karena kemarin, tahun-tahun kemarin sangat gencar sekali yang namanya Fed itu menaikkan suku bunga, disedot semua keuangan-keuangan di market jadi kering, dompet kita juga ikut kosong ya, kayak di Rinso itu bersih, karena semua dana dengan naikkan suku bunga dinaikkan itu, maka semua akan mengalami kerugian, terutama bagi yang punya hutang-hutang sama US. Dia akan mengembalikan bunga yang cukup besar, keuangannya ditarik lagi ke dia, termasuk dana-dana yang dikucurkan semua kembalikan ke Fed lagi, maka kita menjadi kering. Dan ini sebaliknya yang akan terjadi di tahun depan, bahwa ketika suku bunga sudah dipangkas, kemudian print money, cetak uang kembali, maka market akan dikucuri lagi. Ibaratnya memang skenario sudah saya baca dari tahun-tahun 2 tahun yang lalu, sebetulnya memang kondisi seperti tahun-tahun dulu sebelumnya itu akan seperti itu. Kalau kita sudah ngap-ngapan, perbankan isunya resesi, pada hancur, pada bangkrut, ngap-ngapan, mereka pemerintah US nggak akan goblok. Dia juga nggak akan mungkin nggak akan selamatkan itu perbankan, nggak akan selamatkan itu market, otomatis akan cetak uang lagi, print money, akan selamatkan lagi ekonomi daripada terjadi huru hara yang lebih parah di sana, untuk menyelamatkan daripada rakyatnya kelaparan, pengangguran banyak ya, otomatis akan cetak lagi, akan kembalikan lagi ke market, ke perbankan, otomatis akan mengalir juga ke kripto, mudah-mudahan ke PP ya, PP ya, itu yang kita harapkan di situ. Dan ini perlu Anda ketahui bahwa market ini baru angkat-angkat, baru anget-anget, belum sesungguhnya bull market. Jangan berharap jutawan jadi kaya miliarder di tahun 2023. Nggak ada bukunya, nggak ada tulisan dalam sejarah, belum. Nanti tahun 2024 itu pun akhir tahun, setelah halving BTC mendekati 1 tahun. Ini yang pemula yang nggak ngerti ya, karena hajatan BTC itu sudah menjadi tradisi, dipotong blok rewardnya,
50%, maka kelangkaan daripada BTC. Sedangkan institusi yang akan masuk banyak, ya, mau beli BTC ataupun beli kripto yang lain, ya, dengan kelangkaan Bitcoin itu otomatis semua harganya akan terbang semua. Dan kebetulan ada ETF support juga yang menambah semangat kita dalam investasi kripto yang kemungkinan besar di tahun depan akan mencetak jutawan-jutawan baru dari koin-koin yang kita punya, terutama meme coin. Kita masuk di PP. Kenapa saya sarankan ke PP? Data terbagus dalam fakta di lapangan itu yang terbagus di PP. Walaupun sekarang kalah market cap-nya dengan yang lain-lain, ini baru mulai, belum perang yang sesungguhnya. Pertarungan yang sesungguhnya nanti setelah bull market, setelah halving BTC yang sekarang mungkin rankingnya di bawah PP, ya. Kemudian nanti tiba-tiba di bull market ternyata yang akan dimainkan PP dari Paus Binance, dari Paus ETH, Solana juga mungkin nanti lompat ke PP, yang mana lagi tenar PP di tahun depan yang akan datang, maka dalam sekejap PP akan melesat ke atas seperti Shiba Inu dulu. Ini tuh belum apa-apa, belum perang yang sesungguhnya, belum main game yang sesungguhnya, nunggu event BTC halving. Orang-orang dari luar kripto itu udah tradisi dan akan memanfaatkan hajatannya BTC. Orang-orang di luar kripto pun akan masuk, dan yang sudah ada di dalam ekosistem kripto pun dia akan menambah permodalannya, akan masuk investasi lagi supaya dia mendapatkan cuan yang banyak. Otomatis market nanti akan makin ngaceng. Di saat itu kita TP mudah-mudahan sudah menjadi Rp1. Kita nggak usah maruk. Ketika Rp1 silakan TP, 0,1 rupiah silakan TP. Yang penting sudah cuan banyak dalam PP ini. Kenapa saya jagokan PP? Data terbagus baik peredaran suplainya, baik daripada gapnya, baik daripada peredaran suplai yang sudah beredar, semua fakta yang ada di lapangan menunjukkan data yang terbagus ada di PP. Kalau kita cek yang lain-lain, market cap-nya seperti Baby Doge, seperti Ploki, ya, seperti yang lain-lain, market cap-nya masih di bawah jauh daripada PP. Ini menandakan investor banyak yang investasikan dananya di PP, kelihatan dari market cap-nya yang lebih besar daripada koin-koin meme-meme sampah yang lain. Ya, itu salah satu pertimbangan Mas Bro di situ. Dan uang sebesar ini, yang jelas ini bukan uang mardiah, bukan uang sontol konyot, bukan uang ondal-andel, ya, bukan uang pinjol, bukan uang kecil. Ini uang besar, ini uangnya paus, ataupun well ada di PP, ya. Dan kelihatan sekali ketika naik terbang tinggi, penurunannya nggak kayak yang lain-lain, paling 4%, 5%, 6%, nggak kayak yang lain turun sampai ancur-ancur yang lain, lalu ya sampai 60%, 20%, 30%, kagak. Karena saya tahu paus ini nahan harga daripada PP. Nggak usah lihat rankingnya dulu, yang lihat market cap-nya masih tetap berada di 8 triliun, masih dia tahan dari kemarin-kemarin. Bahkan banyak sekali yang nunggu PP ini longsor turun ke bawah, akan pada serok lagi pun nggak dikasih turun sama well, ya. Makanya santai, tetap semangat di dalam koin PP ini. Saya pastikan ke depan akan dimainkan. Ini pertarungan baru awal, baru mulai. Kita lihat histori yang sudah ranking itu sampai 140-an, yang namanya HNT, ya, yang namanya Cake itu rankingnya 140. Waktu saya bahas masih market cap-nya di bawah 3 triliun. Apa yang terjadi saat ini? BIM salah BIM, abra kanabra, ketebak-ketepuk, selumun selamat, tiba-tiba, ya, yang namanya Cake HNT sudah menjadi top CMC, rankingnya sudah terbang naik. Itu salah satunya contoh. Makanya dengan ranking atau peringkat yang sekarang menurun tidak jadi soal ataupun masalah. Yang penting kita masih semangat di dalam koin PP ini, ya. Jadi nanti yang akan pemenangnya itu satu
pemenangnya itu setelah nanti bull market. Ini tuh belum. Boleh jadi sekarang ada di Bong, boleh jadi sekarang ada koin di koin A, di koin B, koin C. Nanti pada saatnya sudah masuk, merasuk semua ya, sudah kesurupan koin PP ketika terbang, maka akan masuk PP semua, bagaikan bola menggelinding di tengah salju, akan bergulung, makin gede, dengan mudah market akan naik ke atas. Itu hal yang kecil, tinggal nunggu waktu saja, nunggu momen saja. Sekalian ini yang pada ketakutan di SRP itu beritanya bagus terus, tapi kenapa harganya ngocrot sih, mending Mas Bro kayak Randa apa ngicrit siapa kayak Mbrit. Ya, itu bikin jengkel juga ya. 140 juta per koin seharapan untuk kawin, ternyata bukan 140 juta per koin ya, 104 rupiah. Ngeneki ya. Sabar, nanti ada timing sendiri, ada waktu sendiri, ada faktor X sendiri. Kalau memang nanti betul-betul pembayaran dipakai dengan teknologi Ripple yang menjurus ke koin SRP, maka tinggal nunggu waktu akan terbang ke atas. Kalau saya lihat, saya amati, berbondong-bondong negara mendapatkan lisensi yang dari Irlandia yang video pagi saya bahas. Sebetulnya beritanya news ya, good news, positif semua. Tinggal nunggu waktu saja. Yang kemarin juga Elon Musk mengatakan beli SRP, BlackRock juga kepincut SRP, Vitalik juga mengatakan bahwa SRP lebih baik dari BTC. Itu kan semua sudah kelihatan bahwa ada sesuatu nanti di belakang. Makanya tunggu momen, tunggu sabar ya, holding aja, holding, nggak usah nangis di pojokan ya. Makanya jangan sekali-kali naruh telur di dalam keranjang. Ini juga saya jelaskan mengenai PP lagi yang dari Tanjung Priok yang malam komen ya, bro bro. Yang di Tanjung Priok sedikit saya sampaikan info juga, dia mau memborong koin PP sampai berapa itu, 3 miliar Pak, 1 miliar ya. Itu pandangan saya pribadi. Saya invest di PP karena ini meme coin, saya batasi cuma uang 3 juta. 3 juta itu sudah dapat 150 juta koin. Ketika nanti PP 1,3 rupiah akan jadi 200 juta. Saya rasa udah cukup, nggak maruk. 200 juta udah banyak. Mau buat apa? Bawa mati kagak, mending kayak Mas Bro saya kasih Randa. Pahala banyak daripada pelit, dibawa mati aja enggak ya, baru-baru ngirim kopi. Larinya ke situ. Masih mending kasih Randa, nggak apa-apa, kasihan nggak ada suaminya, kasih nggak apa-apa, dapat pahala ya. Boleh 5 Randa sekalian ya. Menurut saya masih mending ya kita beli 3 juta di patok segitu. Jika nanti salah analisa kemudian nggak jadi RP1, uang 3 juta itu nggak akan habis. Tetap saja ada kenaikan walaupun berapa persen, uang 3 juta akan kembali. Tapi kalau kita nanti mujur ya, 3 juta itu akan menjadi 200 juta, maka itu sudah manajemen yang bagus. Kalau rugi 3 juta ini nggak mungkin habis semua, tapi kalau cuan 200 juta itu antara nanti kerugian sama keuntungan. Itu kalau gambling harus banyak keuntungan. Di situ cara kita mengambil riset untuk memanajemen kerugian ataupun keuntungan di situ. Tapi akan tetapi semua keputusan ada di tangan Anda. Jika kayak kemarin di Priok yang ambil MM-an, risiko tolong tanggung sendiri. Saya nggak ikut menanggung. Anda siap juga rugi, siap juga jadi miliarder baru di Tanjung Priok ya. Nanti Tanjung Priok diuruk ya buat penampungan khusus wanita Randa. Mas Bro nanti meresmikan ke situ. Kacau. Aduh, jadi kacau gak karuan sini, kacau balau. Saya rasa cukup lah, nanti melinturnya kemana-mana, melengsornya kemana-mana. Saya bikin sebuah teluk mau diuruk penampungan Randa. Mohon maaf ya, mohon maaf loh ini. Mohon maaf loh, ini canda loh, jangan dimasukkan ke hati. Nanti betul-betul Anda dapat cuan di Tanjung Priok. Nanti betul-betul Anda dapat cuan di PP jadi miliarder baru, nggak taunya bangun penampungan Randa. Mas Bro suruh ke sana ya. Mampu saya melayani Randa sepenampungan. Wow.
Udahlah, mohon maaf ya, yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.